Perkenalkan, nama saya Rizka Maria, NIM 1903036026. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa tahapan yang ada di dalam pengolahan bahan pustaka. Di sini ada 5 tahapan dalam pengolahan bahan pustaka. Yang pertama ada inventarisasi. Inventarisasi itu merupakan kegiatan pencatatan bahan pustaka yang telah dipusatkan menjadi milik perpustakaan. Nah, dalam kegiatan inventarisasi ini meliputi pengecapan atau pemberian stempel, terus pencatatan di buku induk, pemberian nomor induk. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua merupakan klasifikasi. Klasifikasi ini adalah sebuah proses kegiatan pengelompokan secara sistematik terhadap buku atau bahan pustaka lain berdasarkan subjek dalam cara yang paling berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Yang ketiga yaitu katalogisasi. Katalogisasi ini merupakan kegiatan atau proses pembuatan wakil ringkas dari bahan pustaka atau dokumen. Yang keempat ada perlengkapan fisik. Perlengkapan fisik ini merupakan kegiatan memberikan kelengkapan fisik. Ini meliputi ada label dan barcode, lembar tanggal kembali, kartu buku, kantung kartu buku dan sampul. Dan yang terakhir, tahapan terakhir yaitu shelving. Shelving ini merupakan pemajangan atau penjajaran koleksi di rak serta secara teratur dan berurutan untuk setiap digunakan pemustaka. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari tahapan pengolahan koleksi. Selanjutnya praktek dari pengolahan koleksi itu sendiri, simak video selanjutnya. Tahap awal dari pengolahan bahan pustaka yaitu inventarisasi. Pertama yaitu pengecapan atau pemberian stempel inventarisasi, dan yang kedua pengecapan atau pemberian stempel kepemilikan. Nah, itu berupa stempel dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Waringin Timur, selanjutnya pada cap atau pemberian stempel inventarisasinya tadi, itu ada beberapa yang harus diisi, yaitu nomor induk buku tersebut, nomor kelas, tanggal perolehan buku tersebut, asal buku tersebut diperoleh, dan dari mana perolehan buku tersebut. Nah, seperti itu. Nomor induk 001 0001 dan nomor kelas dari buku tersebut, tanggal perolehan, asal, hibah, dan dari instansi mana. Itu merupakan inventarisasi. Tahap kedua dari pengolahan bahan pustaka yaitu klasifikasi. Pada klasifikasi ini, buku akan ditempatkan atau dikelompokkan dengan jenisnya masing-masing. Terutama kita akan mencari nomor kelas dari buku tersebut berapa, dan subjek dari buku tersebut ialah Kamus Bahasa Indonesia. Jadi akan dikelompokkan dengan jenis buku yang lain. Selanjutnya kita akan menuju pada tahap ketiga dari pengolahan bahan pustaka, yaitu katalogisasi. Nah, pada katalogisasi ini kita mengisi
yang ada di buku seperti pengarang, judul, edisi, penerbitan dari buku, deskripsi fisik, nomor induk, ISBN, dan subjek buku, dan sebagainya, itu diisi ke dalam komputer seperti itu. Kita sesuaikan antara di buku dan di komputer. Nah, selanjutnya setelah selesai menyesuaikan antara di buku dan juga di komputer, akan muncul katalog buku tersebut. Akan muncul katalog seperti ini, dan kita akan mengubahnya ke dalam bentuk Word. Nah, ini disebut dengan katalog buku. Pada tahap keempat, dalam pengolahan koleksi bahan pustaka, ada perlengkapan fisik. Yang pertama yaitu penempelan amplop pada bagian akhir buku, yaitu dan pemberian kertas, penempelan kertas. Nah, ini gunanya untuk pencatatan peminjaman dan pengembalian buku tersebut. Untuk kelengkapan fisik selanjutnya, yaitu setelah dari katalog yang kita cari tadi, yang kita ketik, nah itu ditulis nomor kelas dari Kamus Bahasa Indonesia dan ditulis pada label buku dan ditempelkan pada bagian samping buku tersebut. Nah, selanjutnya akan ditulis pada kertas tersebut nomor induk buku itu dan subjeknya yaitu Kamus Bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan kita masukkan lagi ke bagian belakang buku. Yaitu untuk kelengkapan fisik buku. Pada bagian perlengkapan fisik buku juga terdapat pemberian barcode. Nah, jadi
sebelum itu kita akan mencari barcode yang tersedia pada buku tersebut di komputer. Seperti ini, tersedia barcode-nya dan kita samakan barcode yang ada di komputer. Jadi kita tempelkan di bagian depan buku. Jadi gunanya barcode ini untuk scan peminjaman dan pengembalian buku tersebut. Pada bagian terakhir pengolahan buku yaitu bagian shelving, di mana buku tersebut ditaruh pada rak buku dan diurutkan sesuai dengan nomor buku tersebut, sesudah dan sebelumnya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja penjelasan dan praktek dari pengolahan bahan pustaka yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.